Terima kasih Rian, kamu luar biasa. Maling! Maling! Tangkap dia! Pria itu dan tongkat besi yang ada di tangannya tiba-tiba mengejar Rian dari belakang. Rian terkejut dan melompat pagar demi menyelamatkan diri. Tapi tiba-tiba, seorang wanita berdiri di pintu rumah. Dialah Maya, pemilik rumah itu. Dengan tegas ia berkata, "Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Kamu basah kuyup dan melompati pagar rumahku. Kamu mau mencuri, kan?" Orang pria mengejar saya, dan saya berani bersumpah jika saya bukan seorang pencuri. Sudah tertangkap. Tetap aja pura-pura. Mana ada maling mau ngaku? Rian geleng kepala. Menarik napas dalam-dalam untuk menetralkan emosinya. Benar, Bu. Saya tidak ingin mencuri dan saya cuma... Maya geram dengan nada ancaman. Dengar, sekarang kamu pergi dan jangan datang ke sini lagi dengan niat mencuri. Saya bisa laporkan polisi. Aku juga bisa melepas anjing peliharaanku untuk menyerang kamu. Rian tegang, menarik napas, mencoba mengendalikan emosinya. Jangan, Bu. Dengarkan saya dulu. Saya bukan maling. Saya dikejar seseorang di luar sana. Dia bawa tongkat besi, teriak-teriak maling entah kenapa. Saya nggak tahu apa masalahnya, tapi saya nggak punya pilihan selain loncat ke sini. Maya terdiam menatap Rian. Hening sesaat, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu tiba-tiba Maya tertawa. Tawa lepasnya memecah kesunyian. Kepalanya sedikit mendongak ke belakang, tubuhnya sedikit bergoyang saat tertawa lepas. Rian semakin bingung. Rian menatap di sekeliling rumah, memastikan tak ada seseorang lain yang mendengar. Rian juga heran, kenapa wanita yang ada di hadapannya itu malah tertawa lepas. Maya menatap Rian. Astaga, jadi kamu tadi lari dari orang gila itu ya? Maya menghela napas sambil tersenyum tipis. Pria yang mengejarmu tadi, dia bukan siapa-siapa. Dia orang gila yang sering berkeliaran di sekitar sini dan sering meneriaki orang maling, dan bukan kamu aja yang pernah mengalami kejadian ini. Sejak saat itu Rian bisa sedikit tenang dan dia sadar kalau larinya tadi hanya sia-sia. Tapi Maya malah tertawa pelan. Matanya berbinar melihat ekspresi Rian yang antara lega dan frustrasi. Jadi hiburan yang menarik bagi Maya. Maya akhirnya yakin kalau pemuda di hadapannya itu benar-benar bukan mau mencuri. Dan karena Rian sudah masuk di halaman rumah dengan keadaan basah dan kedinginan, Maya pun menyuruh Rian masuk rumahnya dulu. Masuklah, di luar anginnya dingin, pinta Maya dengan serius. Rian langsung menolak, ingin langsung pergi saja. Tapi dalam hati Rian tak ada banyak pilihan, angin malam mulai menusuk tulangnya. Akhirnya, dengan sedikit ragu, dia masuk ke dalam rumah itu. Maya mempersilahkan Rian duduk, sementara ia melangkah menaiki tangga, meninggalkan Rian sendirian. Langkahnya pelan tapi anggun, pinggulnya bergerak lembut, membuat Rian hampir terhipnotis. Rian menghembuskan nafas panjang setelah Maya pergi. Tapi bayangannya masih tersimpan di benaknya. Di rumah itu, Maya tinggal bersama suaminya, dan belum dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian, Maya pun turun dari tangga dengan membawa handuk dan kaos kering. Sekarang, ganti bajumu. Ucap Maya sambil menyerahkan handuk dan kaos. Di mana, Mbak? Aku ganti bajunya. Ya di sini aja. Kenapa kamu harus malu? Lagian cuma bagian atas yang dilepas. Maya tak bersuara, matanya terpaku pada tubuh Rian dan sorot matanya penuh arti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu. Seorang lelaki 40 tahun berdiri di ambang pintu, dialah Andre, suami Maya. Siapa dia? Tanya Andre. Maya pun berbohong dengan mengatakan kalau Rian itu supir pribadinya dan baru mulai bekerja hari ini. Andre sedikit marah karena Maya tidak mengabarinya terlebih dahulu. Dengan tawa sinis, Maya menatap suaminya tajam. Ngabari. Kamu tak pernah ada waktu untuk mendengarkan aku, Mas. Bahkan kamu pun jarang di rumah. Aku ini istrimu, Mas. Tapi kau anggap aku hanya pajangan rumah saja. Ruangan seketika sunyi. Rian menunduk. Dia sadar. Dia orang asing yang tak seharusnya ada di sana. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga mereka? Dengan melirik tajam ke arah Rian, Andre pun pergi meninggalkan ruangan dan menaiki tangga dengan langkah berat. Maya kembali ke sofa, duduk di hadapan Rian. Kenapa tadi Mbak Maya bilang kalau aku ini sopir pribadimu, Mbak? Tanya Rian. Tadi aku cuma asal ngomong saja, tapi sekarang kamu mau kan jadi sopir pribadiku beneran? Rian pun dengan cepat menerima tawaran itu. Karena Rian pergi dari desa ke kota, memang tujuannya mencari pekerjaan. Karena udah 2 minggu di kota, dia mondar-mandir mencari pekerjaan, tapi belum juga mendapatkannya.
Maya pun tersenyum tipis, merasa puas dengan jawaban itu. Setelah cukup ngobrol, Maya pun berdiri tersenyum kecil. Sambil menatap Rian, mengajak Rian memperlihatkan ruangan belakang yang memang disiapkan untuk para pekerja. Dan mulai malam ini, kamu bisa langsung tinggal di sini, Rian. Tegas Maya. Maya pun pergi meninggalkan Rian di dalam kamar. Rian merasa kagum, kamar ini jauh lebih luas dibanding kosnya dulu. Rian pun istirahat, merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk. Ia tak menyangka jika ia bisa bekerja jadi sopir pribadi orang kaya. Tapi pikirannya kembali ke pertengkaran di ruang tamu yang ia saksikan tadi. Dalam hati ia berpikir, kenapa mereka tidak terlihat harmonis? Pagi itu Rian menatap foto seorang wanita. Wanita itu Sari namanya. Dia adalah kekasih Rian di desa. Dan ia berjanji untuk menikahinya setelah Rian mendapatkan pekerjaan di kota dan membawa uang yang cukup untuk biaya pernikahannya. Rian pun teringat kenangan-kenangan manis bersama Sari di desa. Tapi tiba-tiba, suara keras terdengar dari ruang tamu. Sepertinya ada keributan di rumah ini, ucap Rian. Rian pun keluar kamar menuju ruang tamu. Benar saja, di ruangan itu ada Maya dan Andre sedang bertengkar hebat. Maya sudah tidak kuat lagi hidup bersama Andre, karena Andre selama ini tak pernah mencintai Maya dan di luar. Andre mempunyai wanita lain, tapi Maya tak bisa berbuat banyak. Bahkan untuk meminta bercerai pun Maya tidak bisa, karena Maya dinikahkan orang tuanya itu hanya untuk melunasi semua hutang-hutang keluarganya terhadap keluarga Andre. Andre pergi begitu saja meninggalkan Maya sendirian yang penuh kesedihan, mata berkaca-kaca dan air mata mengalir deras di pipi. Rian pun iba dan tak tega dengan keadaan Maya sekarang, tapi dia berusaha menghibur Maya untuk tidak larut dalam kesedihan. Maya pun meraih tubuh Rian dan merangkulnya dengan erat. Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan, Mbak? Maya pun menatap Rian sambil tersenyum tipis. Ternyata ada seseorang yang peduli dan mengerti dengan dirinya. Meskipun itu pemuda yang baru ia kenal. Dengan tenang Rian menyetir mobil dan seharian penuh menemani Maya, dengan tujuan menghilangkan kesedihan Maya. Malam pun tiba, mereka pulang dan berhenti tepat di halaman rumah. Maya tertidur pulas dengan wajah damai. Rian pun melirik sekilas dan tersenyum tipis. Rian menyentuh pelan bahu Maya, mencoba membangunkannya, tapi tak ada reaksi. Maya masih tertidur pulas. Tak ada pilihan lain. Dengan hati-hati Rian membopong Maya dalam gendongannya masuk ke kamar. Rian berjalan pelan, memastikan Maya tetap nyaman dalam tidurnya. Pagi hari, Maya masuk dengan langkah ringan, senyum tipis. Matanya tertuju pada Rian yang masih tidur pulas. Rian pun membuka matanya, tapi dia kaget mendapati Maya ada di dekatnya. Rian buru-buru mandi karena ia mencium bau tak sedap di tubuhnya sendiri. Rian berjalan menuju kamar mandi, sementara Maya masih berbaring di kasur. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya saat ia menatap foto-foto Rian di galeri ponselnya. Pikirannya melayang pada pemandangan yang baru ia saksikan saat Rian keluar dari kamar meninggalkan sesuatu yang mengejutkan di benak Maya. Di tengah kesunyian kamar itu, kegelisahan dan hasrat yang tersimpan kini menjadi nyata, membawanya ke dalam dunia penuh fantasi yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Selesai mandi, Rian kaget. Melihat Maya masih terbaring di tempat tidur, matanya terbuka. Pandangan kosong, ia mendekati dengan hati-hati, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Rian pun memanggil nama Maya berulang kali, tapi Maya tak merespon, matanya menatap dalam ke arah Rian. Dengan gerakan lambat ia menyentuh tubuh Rian, menimbulkan sensasi yang membuat tubuh Rian menggigil. "Jangan, Mbak," seru Rian dengan mata memohon. Tapi Maya seolah tak mendengar dan tak memperdulikan protes Rian. Terima kasih, Rian. Kamu luar biasa. Rian hanya bisa duduk diam. Tatapannya kosong. Pikirannya menerawang jauh ke desa tempat ia tinggal, di mana di sana ada seorang wanita yang setia menunggu dan berjanji untuk hidup bersama. Rian menatap Maya dengan penuh emosi. "Ini salah, Mbak. Di desa ada seorang wanita yang setia menunggu. Dialah Sari kekasihku, Mbak. Aku berjanji akan menikahinya. Di kota aku hanya ingin bekerja. Tapi hari ini, aku mengkhianatinya. Sekarang kamu keluar, Mbak. Aku ingin sendiri." Dengan pikiran yang kacau dan tubuh yang terasa berat, Rian pun mengemas semua pakaiannya dan dengan tekad yang kuat dan langkah pelan. Ia pun pergi meninggalkan rumah Maya dan pulang ke desa. Sementara Maya masih berdiri di sana, diam, hanya menatap kepergian Rian dengan air mata mengalir di pipi. Rian pun tiba di rumahnya yang sederhana di desa. Tak ada yang berubah pada rumah itu semenjak ia tinggalkan. Hangat dan penuh kenangan. Orang tuanya menyambutnya dengan sukacita.
Mereka berkumpul bersama, saling tertawa kecil, mencairkan suasana. Arga tersenyum tipis, berusaha menutupi kesedihannya. Rian bercerita sedikit tentang pekerjaannya di kota. Tapi sekarang dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Orang tua Rian tak menaruh rasa curiga, semua berjalan biasa saja. Suasana yang tadinya hangat, kini berubah sendu. Tangis lirih terdengar ketika Bapak Arga mengatakan kalau Sari sudah dilamar seorang pemuda yang kaya. Air mata mengalir deras di pipi Rian, ia menggenggam erat lengan ibunya, mencari kekuatan. Tanpa menunggu lama, dengan langkah cepat, Rian pergi keluar rumah. Dengan penuh amarah dan emosi, ia pun mendekati rumah Sari. Di dalam rumah itu, ia mendapati Sari dengan seorang pemuda di dekatnya. Keheningan melingkupi ruangan. Mata Sari berkaca-kaca menatap Rian. Sari tak punya pilihan, orang tuanya yang menerima lamaran itu. Dan orang tua Sari tak bisa menunggu Rian yang tak pasti, sementara pemuda itu anak seorang kaya raya, menjanjikan kehidupan yang lebih untuk keluarga Sari. Sari menangis, karena ia masih sayang sama Rian. Rian menatap Sari, tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya tersisa luka. Tatapan Rian kosong, hatinya berat. Wajah Sari dan Maya selalu ada di pikirannya. Dua wanita yang kini hanya meninggalkan luka.